Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari kripto ya, terkhusus dengan ada perlawanan begitu antara penurunan Bitcoin dan kenaikan para altcoin. Tapi khususnya kita akan membahas tentang XRP, BNB, Dogecoin, dan Zilliqa ya. Dan sebelum kita memulai, kita akan mencoba picker ya, pemenang dari giveaway 100 Dogecoin yang ketujuh ya, dan akan berakhir di giveaway yang ke-10. Nah, jadi bagi Anda yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang 100 Dogecoin ya silakan di follow ya Instagramnya dan subscribe channel YouTube-nya. Nah, langsung saja ya kita get comment ya di postingan yang ketujuh ya untuk giveaway 100 Dogecoin. Kita get comment dan kita lihat berapa orang ya, dan kalau kita lihat di sini ada 429 ya, dan kita lihat berapa yang didapatkan 297. Langsung saja kita start ya, siapa pemenangnya ya. Ya, akan terpilih namanya Johannes Yunarto. Oke, selamat ya, semangat. Oke, saya akan tetap semangat. Saya akan transfer langsung ya 100 Dogecoin ya. Kita buka dulu sebelumnya ya. 199 follower ya. Oke ya. Keluarga yang bahagia tampaknya. Oke, kita lanjut ya. Langsung kita transfer 100 Dogecoin ya. Kita masukkan alamat barunya, namanya Juhan aja ya. Juan aja deh ya. Langsung kita transfer ya. Oke ya, selamat ya kepada Juanes ya. Kita transfer langsung 100 Dogecoin. Oke, 1 jam lagi mungkin sampai ya. Setelah video ini akan saya konfirmasi pengiriman Dogecoin-nya. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Johannes Yunarto. Dan sini sudah terkirim ya 100 Dogecoin. Dan langsung kita masuk ke pembahasan kita ya. Di sini saya mau fokus membahas tentang Zilliqa ya dan beberapa koin lainnya ya. Kita lihat harga market sudah tampak agak stabil ya, walau Bitcoin ini banyak gaya nih tampaknya akhir-akhir ini. Dan dominasinya sudah 48% ya, dan sangat turun sebenarnya. Sehingga membuat sebuah altcoin itu tidak mempengaruhi Bitcoin secara langsung begitu. Walaupun sedikit tidaknya ada mempengaruhi, tapi tampaknya agak cuek aja nih. Kita lihat harga XRP juga sangat melonjak ya 9% terkait ada beberapa berita, dan BNB juga ya dengan berita marketplace untuk NFT ya. Kemudian Dogecoin yang nanti juga akan ada Saturday Night Live ya di tanggal 8 Mei kalau nggak salah tuh tanggal 5. Nah, di sini yang menarik bagi saya adalah Zilliqa. Zilliqa di sini saya lihat ya, kalau kita lihat di market ya, kalau Zilliqa ini tampak harga sangat oke nih untuk masuk. Zilliqa ini sebenarnya sebelumnya pernah saya bahas juga ya sekitar 1 bulan yang lalu ya, analisa prediksi harga Zilliqa. Dan kalau kita lihat di sini ya, dan harganya juga sudah terjadi kenaikan ya. Pada waktu saya membuat video itu dan terjadi kenaikan ya, dan sampai mencapai hampir 4.000. Dan saya ucapkan selamat ya, kalau nggak salah pada waktu itu harganya di 2.500 saya sarankan untuk buy. Nah, sekarang terjadi koreksi dan kemudian terjadi kenaikan lagi ya di 2.931. Dan tadinya sempat terjadi 2.500 ya, tapi ya apa mau dikata, bagi Anda yang terlambat, ya sekarang juga tidak salah sebenarnya, tidak terlambat begitu. Jadi Anda masuk di sekarang gitu ya, 2.934. Dan kemungkinan ya Zilliqa ini akan mencapai ke ATH-nya kembali di harga 4.000, tapi dengan waktu yang belum kita ketahui. Tapi arahnya akan seperti itu. Dan kalau kita lihat di technical Fibonacci juga ya sudah sangat bagus sebenarnya untuk di buy. Tadinya bagusnya di 2.900 atau di 2.800 sih sebenarnya. Tapi sekarang juga belum terlambat begitu ya. Dan kita ketahui juga ya kalau Zilliqa ini beberapa analis mengatakan ya akan mencapai $1 begitu. Tapi kata para analis itu ya di tahun ini $1 katanya. Jadi bagi Anda yang mau untuk invest ya di Zilliqa ya sangat bagus untuk masuk sekarang juga begitu. Tapi kalau Anda ingin trading, Anda baiknya nanti jual di angka 3.000 atau di 3.200-an ya. Dan itu adalah jangka pendek. Tapi untuk investasi ya oke sekali sebenarnya Zilliqa ini. Dan video yang lalu juga saya bahas ya tentang Zilliqa ini juga memiliki sebuah program begitu. Programnya itu adalah nge-burn coin. Jadi seperti gas fee-nya itu kan berupa Zilliqa juga ya, ataupun koin-koin yang dia punya selama ini 3 juta sudah dibakar begitu. Dan koin yang dibakar itu tidak sepenuhnya hangus, tapi akan dikembalikan ke tempat di mana dia di mining dan akan bisa di mining lagi. Dan ya kita ketahui ya memang dia lebih bersifat abadi jadinya begitu. Karena ada yang dibakar kemudian bisa di mining kembali.
Dan kita lihat juga ya di Twitternya Zilliqa ya, dia ini banyak di-endorse oleh pemain sepak bola tampaknya ya. Dan kita ketahui ya kalau pemain sepak bola pasti ada fanatisnya dan pengikut-pengikut yang setianya begitu. Sehingga ini membuat sebuah aura positif bagi Zilliqa. Memang dibilang Zilliqa ini tidak diam ya, dia tetap mau mengeluarkan modal untuk endorse atau ya intinya mengepromosikan produknya dia begitu. Jadi sebenarnya sangat bagus ya, kan kita lihat juga Zilliqa sudah centang biru ya Twitternya dan bisa dibilang sangat bagus ya dan sangat kredibel menurut saya. Dan Anda juga bisa tahu ya kalau beberapa koin yang punya Twitter belum tentu punya centang biru. Dan itu menjadi sebuah nilai tambah aja bagi kita para investor. Itulah masukan untuk Zilliqa ya. Semoga Anda bisa dengan yakin masuk di harga ini. Tapi bagi Anda yang tidak yakin atau sudah memiliki Zilliqa ya sudah ditonton saja. Dan seperti yang saya bilang selalu ya, saya tetap mengatakan bahwa saya bukan financial advisor. Ini adalah pandangan pribadi saja. Jika Anda mau silakan masuk, jika tidak silakan tidak apa-apa. Dan ini bisa menjadi sekedar sumber informasi aja buat Anda begitu. Dan berikutnya di sini ya kita bahas tentang XRP ya. XRP sudah terjadi kenaikan baru-baru saja ya. Tadi pagi jam 7 saya lihat harganya masih 20.000 sebenarnya. Tadi saya agak ragu masuk nih sebenarnya. Akhirnya saya masuk ke Zilliqa nih. Dan akhirnya ya XRP duluan yang nembak nih. Ya nggak apa-apa lah ya. Namanya kita bukan dewa ya, bisa membaca semua titik spot ya, di mana buy, di mana sell gitu. Dan inilah ya kenapa XRP seperti ini, dan kita ketahui berita-berita yang menarik ya. Ripple will go public after SEC lawsuit. Jadi setelah persidangan dengan SEC, dia akan go public gitu. Seperti Coinbase kemarin, bedanya Coinbase kan tidak punya koin ya, dia hanya exchanger aja begitu. Exchanger yang bisa dibilang nomor 3 terbesar di dunia. Dan kita tahu Binance lah yang nomor 1 ya. Dan kita ketahui ya Ripple ini adalah Ripple Labs ya, yang memproduksi koin-koin seperti XRP, XLM dan lain-lain ya, dan beberapa project-projectnya dengan bank. Dan dia akan go public begitu. Dan kenapa ya kita pikir-pikir seperti Coinbase kok go public sih, Ripple kok go public sih gitu ya. Ya penyebabnya karena kapitalisasi mereka udah sangat besar sekali dan mereka harus melindunginya dan atau memperkuatnya begitu hingga menjadi market cap-nya ini tidak terlalu hancur jatuh ke bawah, naik tiba-tiba begitu. Jadi untuk menghindari pam-pam itu sebenarnya. Tapi ya itu menurut saya ya, mungkin Anda bisa punya pendapat pribadi ya, apa tujuan daripada perusahaan untuk go public selain untuk membesarkan perusahaannya ya, Anda boleh komen di bawah. Nah, untuk XRP bagaimana nih? Apakah masih bisa masuk begitu ya? Sebenarnya XRP ini sebenarnya oke-oke aja ya masuk ya. Seperti saya bilang ya, saya sebenarnya punya target XRP ini mencapai di 50.000 aja saya akan jual semua XRP saya begitu. Dan untuk harga sebegini ya kalau saya punya target 50.000 kenapa saya tidak beli begitu. Karena begini ya, saya mempunyai beberapa akun ya. Akun itu ada khusus invest, ada khusus trading. Jadi saya seringnya nginvest itu di Binance, di akun Binance ya. Kalau Anda tidak memiliki Binance silakan daftar. Ada link deskripsi di bawah ya untuk pendaftaran Binance dan mendapatkan fee 10%. Jadi untuk trading saya selalu di Indodax gitu. Nah, sedangkan di Binance saya lebih ke arah invest. Kadang saya menggunakan stakingnya apa gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan juga saya trading di sana seperti Launchpad gitu ya. Kalau ada koin-koin yang menarik saya beli, saya jual, tapi langsung saya staking lagi. Itu prinsip saya kalau di Binance. Kenapa saya tadi tidak berani beli begitu ya? Karena saya sebenarnya sudah punya banyak XRP yang bersifat investasi. Dan untuk masuk kemari ya untuk target 50.000 mungkin saya belum bisa pastikan kapan begitu ya. Tapi kalau Anda mau menginvest sekarang juga untuk target-target 50.000 ya boleh saja sebenarnya. Ya Anda beli sekarang di harga 22.000 tapi dengan catatan ya jangka panjang dengan target 50.000 Anda jual begitu. Karena kita lihat ya beberapa analis juga percaya ya XRP bisa sampai ke $10. Bahkan yang lebih gila lagi ada yang percaya sampai $589 menurut teori ramalan The Simpsons ya. Kita tahu The Simpsons itu adalah sebuah film kartun ya, komedi gitu ya kalau nggak salah. Dan beberapa kartun mereka itu sangat bisa meramal beberapa kejadian yang akan terjadi di masa mendatang begitu. Salah satu seperti kejatuhan dan keruntuhan gedung WTC ya, World Trade Center yang menara kembar di Amerika. Kemudian Kobe Bryant juga pernah diramal juga jatuh dari pesawat begitu, helikopter.
Dan itu nyata begitu. Target saya paling XRP ini di harga $5 gitu, ataupun di 50.000 aja saya akan jual semuanya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya, semua namanya saya manusia biasa ya, tidak bisa dipastikan juga begitu. Dan XRP juga ya, XRP rebound strongly following Pemex relisting. Jadi beberapa exchanger juga sudah relisting XRP begitu, seperti Pemex ini ya. Bisa dibilang ini adalah suatu hal yang menguntungkan bagi XRP, karena ya tentu saja ya volumenya akan bertambah lagi dari pihak membership di Pemex begitu. Jadi XRP recent whooping 40% ya dalam waktu 48 jam, hingga itu membuat kenaikan hingga sampai sekarang begitu, 48 jam di 2 hari yang lalu. Dan ya itulah pandangan dari saya kepada XRP ini ya. Bagi Anda yang mau masuk begitu ya silakan, saya tidak memaksa ya, dan saya sih sebenarnya punya target di 50.000 ya di ATH-nya, dan kita ketahui ATH-nya dia adalah di 52.000. Nih, di Indodax di 52.000 nih ATH-nya dia. Ya, semoga ini bisa jadi pandangan untuk Anda ya. Siapa tahu bisa menjadi sebuah keuntungan untuk Anda. Tapi saya lebih menyarankan di Zilliqa nih sebenarnya. Tampaknya harganya juga sudah mulai naik ya. Mungkin di Mei akan terjadi lonjakan juga yang dahsyat, yang mengejutkan mungkin. Saya tidak tahu juga, mungkin ada di target batasan Fibonacci ini di 3.100 dan di 3.500 begitu. Itulah sekilas ya untuk Zilliqa dan XRP ya. Dan sekarang kita lihat juga bagaimana perkembangan dari Binance ya. Binance juga kita lihat sudah sangat meledak sekali ya, sudah sampai di 9 juta. Dan kita ketahui apa penyebabnya ya, tentu saja ya CZ begitu aktif, dan dia juga akan merencanakan bahwa akan membuka sebuah marketplace untuk NFT gitu. Jadi beberapa artis di dunia ini ya, khususnya di Hollywood, sudah sangat banyak sekali untuk mengadopsi NFT gitu. Dan kebanyakan mereka kalau nggak salah masuk ke OpenSea. OpenSea.io ini adalah salah satu website ya yang bisa kita masukin karya kita ya ke NFT dan tersertifikasi langsung begitu ya. Jadi Anda bisa masukin karya Anda, mungkin fotografi atau desain grafis ataupun lukisan yang difoto kemudian diupload kemari, dan Anda bisa tentukan harganya. Dan Anda bisa tahu ya bagaimana cara menggunakan ini. Anda bisa lihat di YouTube lain juga sudah banyak ya membahasnya. Dan nanti Binance itu akan membuka sebuah platform seperti ini atau marketplace untuk NFT begitu. Dan tentu saja ya Binance tidak akan mau ketinggalan ya dengan cara-cara Ethereum juga ya. Dan nanti saya yakin ya kalau biaya-biaya administrasi ataupun biaya fee gitu pasti menggunakan BUSD juga gitu, ataupun BNB begitu maksud saya. Dan tentu saja akan membuat sebuah lonjakan ya kepada Binance. Seperti janji dia akan mencapai di $2.000 ya, kita lihat saja. Dan sekarang kita lihat sudah 9 juta ya, dan ya mungkin saja semua itu terjadi. Dan kita lihat BNB memang bagus sekali dan selalu mempunyai inovatif yang selalu update ya. Dan kita lihat juga sebagai CEO-nya CZ ya selalu aktif gitu membahas tentang perkembangan dari BNB ini. Ya, jadi bagi Anda yang masih merasa ketinggalan ya, dia pasti harga 9 juta ini pasti Anda merasa ketinggalan. Bagaimana nih, masih layak nggak masuk begitu? Ya tergantung Anda. Kalau Anda punya keyakinan sampai ke 1.500 ataupun di $2.000 ya masuk saja, tidak ada salahnya juga sih. Keputusan kembali ke tangan Anda begitu. Itulah sekilas ya yang bisa saya bahas hari ini untuk Zilliqa, XRP, BNB begitu ya. Dan satu hal lagi yang menarik nih, Elon Musk ya, Dogecoin, yang nanti tanggal 8 akan ada live ya di TV-TV di Amerika sana katanya. Saya baca dari komen-komen yang video yang lalu. Ya mungkin itu sangat mempengaruhi ya. Saya yakin di situ ya, para host juga pasti bertanya kepada Elon Musk, kenapa Dogecoin begitu? Mungkin dia akan menjawab secara gamblang di situ ya, dan itu tentu saja akan mempengaruhi juga, karena ya pasti lebih bagus lah live dia di TV daripada posting-posting di Twitter kalau mau ngepam begitu. Nah, itulah sekilas informasi yang bisa saya sampaikan pada Anda. Semoga ini dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi Anda dan menjadi sumber informasi untuk dapat Anda mengambil tindakan ya dalam memasuki posisi buy, sell, hold atau apapun itu. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.